warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Aziza, aku Fatma. Kita mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan dan kali ini kita akan bincang-bincang ya, ngobrol terkait etika bersosial media. See you. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, podcast-podcast bahas sosial media, etika sosial media kayaknya enggak asing ya. Hampir sih, semua apalagi kita ya mahasiswa ilmu komunikasi pasti akan bersinggungan dengan yang namanya media sosial gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomongin etika, tadi kan sosial media ya, itu nggak semuanya bisa seenaknya di sosial media nggak sih, Pat? Iya bener sih, ada yang namanya etika komunikasi. Dan juga itu diterapkan di etika sosial media. Apa sih sebenarnya etika sosial media itu? Kita bahas ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai dulu, tapi kita masuk ke apa sih etika dulu biar nanti nyambung. Paham gitu apa sih yang akan kita bahas. Jadi mungkin yang belum tahu nih ya, kita tuh kan sekarang, kalau ngomongin media sosial sama etika itu kan berkesinambungan gitu ya, atau nih juga kita tuh perlu tahu bahwa etika itu sebenarnya kayak semacam aturan cara kita berperilaku gitu. Apa yang baik dan boleh, apa yang enggak dan salah kita dilakuin gitu. Apalagi kalau kita ngomongin media sosial, apalagi lebih ke bebas kan, nah kita mau ngapain aja di media sosial gitu, tapi tetap lagi dalam kebebasan itu kita tetap punya aturan, yaitu etika yang harus dijalankan. Jadi nggak bisa semena-mena nih kita bermedia sosial tanpa pemikiran etika gitu. Seperti itu sih deh. Dan juga karena maraknya dunia sosial media ya dan juga banyak banget platform-platform sosial media, TikTok, Instagram, kayaknya aku udah Gen Z, Gen Alpha gitu sangat relate ya dengan platform sosial media itu. Dan juga banyak banget yang melupakan etika bersosial media. Jadi kalau ada yang viral dikit, Udah langsung booming gitu. booming, rame, banyak banget tentang perselingkuhan artis itu kan, atau berita-berita apa, itu udah pasti langsung viral dan juga akan banyak banget tanggapan-tanggapan, komentar. Dan tidak lepas dari biasanya ya ujaran kebencian. Iya iya, bener sih. Banyak banget yang artis akhirnya dia speak up bahwa dia sakit hati gara hasil komenan dari netizen. Nah, itu salah satu bentuk dari kurangnya etika bersosial media. Jadi seberapa penting menurut kamu, Pak, untuk kita memahami etika bersosial media? Penting banget sih, kita sebagai orang yang sekarang tinggal di negara demokratis gitu, kita ngomongin hak asasi manusia, kita bebas melakukan perilaku apapun, melakukan tindakan apapun, mungkin itu bisa dikatakan cara kita, kebebasan berekspresi gitu. Tapi tetap kita tuh dalam hak asasi manusia kita tuh tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain gitu. Jadi kalau misal kita mau ngomongin tentang etika bermedia sosial, seperti yang kamu bilang tadi kan kalau misal ada yang viral tuh langsung booming gitu, apalagi nanti nggak ada saring-saringan, "Ini bener nggak sih? Ini fakta nggak sih? Atau itu mitos nggak sih?" Langsung kita telan mentah-mentah kan. Sebenarnya etika tuh penting gitu, kita sebagai orang yang punya tanggung jawab atas diri kita sendiri nih, kita harusnya lebih selektif lagi. Apakah apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik, itu tuh berdampak nggak sih buat orang lain, menyakiti nggak sih, gitu kan. Bener banget tuh. Kalau misal menurut kita benar, tapi kan belum tentu gitu menurut orang lain benar. Jadi tetap etika tuh harus kita, penting gitu di media sosial gitu. Karena jujur etika ini sebetulnya sudah ada di undang-undang ya. Oh ya benar. Sudah bersosial media itu kita semua sudah diatur di undang-undang. Jadi nggak bisa lagi nih untuk kita seenaknya ngata-ngatain orang ya kan, terus memberikan share postingan-postingan yang nggak sesuai tempat gitu loh. Ada nih, dari Undang-Undang Pasal 28E 1945 yaitu yang menyebutkan nih ya, aku baca biar nggak ada yang salah nih ya, bahwa setiap orang tuh berhak menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Terus ini tuh juga diperkuat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi secara prinsip negara itu mengakui bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan hak asasi manusia. Tapi sering disalahpahami nih Zah, bahwa jaminan hukum itu bukan berarti kita tuh bebas tanpa batas. Karena kan di saat yang sama hukum itu juga hadir untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain. Jadi tetap meskipun kita punya hak asasi manusia, kita tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain gitu. Betul. Jadi ada hukum nih yang mengatur, jadi kalau misal kita melakukan kesalahan, pasti ada imbasnya kan, pasti. Iya, namanya apa yang kita lakukan itu akan ada imbal tadi ke diri kita sendiri ya kan.
Dan, kalau mungkin istilah untuk, yang gen-gen milenial, itu nah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang, yang sekarang itu jarimu harimaumu, guys. Jadi hati-hati untuk kalian yang, mungkin ya memang boleh sih kesel dalam suatu postingan, "Ih, kok itu kayak gitu ya? Dia kan kok kayak gitu?" Boleh boleh, boleh nggak apa. Tapi ya nggak harus semuanya kita keluarkan dalam bentuk komentar, tanggapan. Kalau tanggapan positif dan mungkin kamu memiliki, solusi atas isu yang, beredar ya, boleh, tapi harus benar-benar dipikirkan secara matang. Solusi kamu benar atau tidak, kayak kan. Solusi kamu itu justru menimbulkan masalah tadi apa enggak gitu ya, karena itu akan, bisa jadi malah menimbulkan kontroversial baru. Jadi nggak boleh butuh buat teman-teman ya. Jadi kita harus nanti boleh baca-baca, kayak sekarang juga udah banyak banget tiktokers ya, edukasi ya. Jadi sebenarnya udah banyak banget dan tergantung dari kitanya. Kitanya sebenarnya mau yang kayak gimana ya kita tonton gitu, yang joget-joget Ada apa? apa, atau yang saya dari karena kalau misal dari diri kita udah komitmen ya untuk, menjadi seorang mahasiswa atau seorang masyarakat Indonesia yang cerdas, bijak mengelola sosial media, pasti kita akan bisa milih konten-konten yang, sekiranya bermanfaat atau tidak, ada benefit-nya atau enggak, kayak sekedar perselingkuhan, ke habisnya ya. Itu pasti akan muncul terus ya, sampai kapan pun. Dan kalau rasa itu nggak ada benefit mungkin untuk hiburan, "Oh ternyata ini sama ini, oh ya udah," gitu, udah biasa sih gue, ini cerai gara-gara iya ya, ya udah jadikan pas jam lagi kan udah bisa habis ya." Nah itu yang akhirnya menimbulkan banyak kontroversi dan menimbulkan banyak viral-viral yang lain gitu kan. Seperti ada satu kasus nih Kak, Apa nih? menarik banget, kebetulan kemarin baru banget viral ya, dan aku rasa ini sebetulnya udah terlalu jauh masalahnya gitu ya, karena akhirnya menimbulkan kontroversi banyak pihak gitu. Dan, mungkin kalau teman-teman pernah lihat pasti pasti lewat sih, Imbranda gitu kan ya, PP, ada satu konten postingan dari Resbob, oh Resbob, iya akun bernama Resbob, jadi, dia itu membuat postingan ujaran kebencian penghina kayak suku, Sunda, Jawa Barat gitu kan. Tapi, dia tidak membeberkan secara langsung, kenapa sih gitu loh. Sebetulnya masalah yang terjadi itu kenapa? Kenapa akhirnya dia itu membawa nama Sunda gitu, yang akhirnya viral. Pasti kan, pasti viral. Banyak banget selebgram-selebgram, yang digaungnya ada itu kan, kalau selebgram Sunda yang akhirnya justru ikut menanggapi gitu. Dan nggak jarang pula mereka yang disebut influencer, mereka secara frontal membela Sunda, tapi dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena sebetulnya dalam etika sosial media itu juga bahasa harus dijaga. Bahasa, terus juga kata-kata yang kita ucapkan, itu pantas atau tidak, kemudian bagaimana bentuk kita di sosial media gitu kan ya. Karena itu juga akan dilihat tuh ya oleh ribuan orang gitu Kak, kira-kira pantas atau tidak. Dan menurut saya kalau terkait isu ini, untuk Resbob ini yang dia melakukan ujaran kebencian memang, tidak bisa betulkan, tidak bisa dimaafkan gitu kan, karena sudah menyangkut suku. Heeh, suku Sunda gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu nih kenapa alasannya Resbook melakukan hal tersebut. Mungkin dia ada dendam ya, mungkin dia ada masalah dan lain sebagainya, tapi, sisi salahnya Resbook adalah kenapa dia, tidak mencoba menyelesaikan secara baik-baik. Personal, nah itu tadi dia melupakan adanya etika sosial media, ya kan? Dan juga, masyarakat yang akhirnya merespon ya, juga banyak yang, melupakan etika juga. Karena ya boleh boleh kita, "Wah kok Resbook kayak gitu ya? Kok dia menghina Sunda dan sebagainya." Boleh kita marah. Tapi juga harus, dengan yang baik gitu. Masa Resbook udah seperti itu ya, dan maksudnya kita tidak menyebut tidak baik ya, tapi ya dia melakukan hal yang tidak pantas dengan menyebut ujaran kebencian seperti itu. Tapi apakah kita sebagai masyarakat yang cerdas akan membalas dengan hal serupa, dengan memberikan ujaran kebencian serupa? Itu kan nggak banget ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Resbob itu kan sebenarnya dia tuh kan melakukan, mengeluarkan ujaran kayak gitu kan dilakukan sendiri, tapi kan ternyata dampaknya satu suku nih, bahkan yang bukan sukunya, suku Sunda sendiri juga ikut menanggapi ya, Mbak, bentar lagi juga Jawa gitu.
Jadi apalagi kita tahu Resbob tuh ini kan yang beraktivitasnya di media sosial, ucapannya itu pasti juga langsung didengar, terus juga langsung mungkin bisa langsung diserap, diikutin gitu kan. Jadi mungkin nih apalagi kita sekarang tahu, terus kira-kira Resbob itu kan dari satu kesalahan nih yang mungkin menurutnya dia tuh hal simpel, tapi ternyata sampai, berujung panjang kan karena Imayan Dorotot heeh, kan akhirnya dituntut kan kalau nggak salah waktu itu sampai, masuk ke banyak orang yang melaporkan gitu. Jadi mungkin kalau misal bermedia sosial ataupun apa, ya tetap sih kita harus lagi-lagi kembali ke etika gitu. Tuh, karena kita kan yang bertanggung jawab atas ucapan kita sendiri, perilaku kita sendiri gitu. Betul banget. Jadi ya memang, itu yang sudah harus dijalani ya dari Spock karena dia yang lakukan, dia yang, mengeluarkan kata-kata seperti itu, dia yang membuat statement terkait sudah seperti itu, ya sudah sepantasnya dia mendapatkan, hukuman massa, bukan hukuman massa, apa ya, etika. Ya kalau kita melanggar etika wajar kan sebuah isu ya, kan sebuah isu yang harus, dia hadapi gitu. Dan juga kalau kita ngomongin, respek kayak gitu ya, balik lagi di sosial media ini kan banyak banget, eee, pengguna yang umurnya tuh beragam. Kita nggak tahu mungkin ada anak TK yang main TikTok ya kan, ada anak SD yang main TikTok yang mereka baru paham kok dia ngehina Sunda dan lain sebagainya, terus dia ikut-ikutan, we never know. Sebenarnya kan banyak ya, mungkin nggak cuma Restup aja gitu, banyak di luar sana mungkin ya melakukan hal itu. Tapi kita di sini ambil satu contoh ya, mungkin viral dan teman-temannya tahu, tapi mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita gitu, lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jadi, sebenarnya balik lagi bukan kita menyalahkan Dashboard, tapi, mungkin bisa, lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media apalagi, Resbob ini kan influencer ya, dia sering banget live streaming ya sebagainya banyak gitu kan, ikutnya followersnya juga banyak. Jadi seharusnya, influencer-influencer ini bisa memberikan, apa ya, contoh Contoh bagaimana sih caranya bersosial media yang baik? Kayaknya influencer itu kan influence ya, influence gitu kan ya, menginfluence dan pasti akan, memberikan dampak ke pengguna lainnya yang melihat konten-kontennya. Ayo mulai dari sekarang kita jaga ketikan kita ya lebih bijak lagi, itu kita pahami ya cara penggunaan sosial media, jangan asal posting, jangan asal share. Kalau memang berita itu belum, tervalidasi, belum benar-benar, terbukti bahwa itu memang terjadi ya, isu itu benar atau tidak, jangan buru-buru untuk di-share, jangan buru-buru komen ya, 3 tips, kita harus pinter-pinter menyaring gitu. Jangan buru-buru nyari yang viralnya doang ya, ini lagi viral, padahal belum tentu gitu loh. Jangan apa-apa kebawa FOMO gitu loh. Jadi karena anak sekarang banyak banget kebawa FOMO ya. Jangan malah kebawa FOMO, jaga ketikan tadi udah. Dan juga, mungkin kita bisa mengukur, membatasi diri sendiri, kira-kira kita pantes nggak sih kayak gitu? Kira-kira kalau ada orang ngomong sesuatu pendapat tentang kita gitu, kita sakit hati nggak sih kalau kita ngomong kayak gitu ke orang lain gitu? Dibalikan ke diri sendiri, kira-kira itu akan memberikan dampak apa ke diri kita kalau kita dikata-katai seperti itu? Jadi, mulailah dari sekarang untuk bisa menjaga, etika komunikasi di sosial media, etika untuk menanggapi, memposting, men-share, apapun itu di sosial media karena sekarang udah ada undang-undangnya tadi, udah kita bahas di depan. Jadi buat teman-teman ya, itu tadi pesan kita berdua ya, kita udah ngobrol-ngobrol santai, tadi ada satu kasus juga, tapi ya jadikan pembelajaran aja, jangan, seolah itu sosial media nggak baik-baik, ada baiknya. Tapi memang kita harus, me-manage sendiri ya, memilih sendiri baiknya kayak gimana. Karena algoritma akan mengikuti apa yang kita tonton, ya. Jadi buat teman-teman, sekian itu aja ya Fatma, iya. Tadi kita, ngobrolnya udah cukup banyak, jadi cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.